Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Samdev IT. Pada video pembahasan kali ini kita akan belajar atau mengenal apa itu desktop environment pada sistem operasi Linux. Oke, bagi yang belum tahu apa itu desktop environment, padahal setiap hari kalau kalian pakai Linux kalian sudah menggunakannya, bahkan di Windows juga itu namanya desktop environment. Kalian bisa cari artikel di Google untuk lebih jelasnya, tapi pada sesi ini saya akan membahas mengenai desktop environment khususnya pada operasi Linux. Desktop environment adalah sebuah antarmuka berbasis grafis atau yang disingkat dengan GUI, dimana tujuannya adalah untuk mempermudah user dalam menggunakan sebuah sistem operasi. Nah, desktop environment juga merupakan sebuah antarmuka grafis alternatif yang paling populer sebagai pengganti CLI. CLI itu seperti ini, semuanya serba tulisan gitu guys. Tampilan dari sistem operasi kalian inilah yang seperti ini. Ini desktop environment, mulai dari bar, notifikasi, file explorer, dan lain sebagainya yang bersifat grafis itu adalah bagian dari desktop environment, atau kita singkat saja DE. Oke. Nah, untuk di Linux sendiri DE ini banyak jenisnya ya, ada GNOME, XFCE, dan masih banyak guys. Makanya Linux sering disebut dengan sistem operasi yang sangat fleksibel dibandingkan dengan macOS dan Windows dalam hal DE ini. Dan contoh dari desktop environment juga banyak banget, ada GNOME, ada Met, ada XFCE, ada LXDE, ada KDE, banyak banget guys. Ntar saya kasih bureng. Saya mau perlihatkan satu-satu dari masing-masing ya, ini semoga bisa mewakilkan lah ya. GFC Linux. GFC. Nah, nih kali Linux sekarang yang baru-baru kebanyakan pakai XFCE buat defaultnya. Nah, yang saya pakai ini saya pakai Parrot KDE 4.9. Ini dengan DE KDE. Tapi tampilannya saya custom dengan ya, di sini ada fiturnya guys. Saya coba perlihatkan. Nah, ini global theme, plasma style, application style, semuanya bisa diedit. Saya miripin dengan macOS. Ininya saya gunakan LaTeX. Sebetulnya itu tampilannya KDE itu seperti saya tunjukkan aja KDE Parrot. Yang jelas mana ya? Untuk tampilan dari KDE sendiri sih hampir seperti Windows sih, panelnya di bawah, menunya di bawah. Kalau di Windows ini kan start ya, sama lah. Kalau ini dibuka menu aplikasi. KDE itu menurut saya sih cocok untuk yang baru pakai Linux sih, karena hampir mirip dengan Windows. Dan kalau yang ini XFCE
Ini biasanya di Ubuntu atau di Kali Linux biasanya pakai ini. Dan ini LXDE. Saya pernah nyoba tapi sebentar doang sih ini. Tampilan ininya kayak Windows XP atau Windows 7 dengan grafik yang low. Dan ini ada Genome dari Ubuntu, defaultnya sekarang Genome, yang tadinya itu Unique like kalau nggak salah, yaitu desktop environment itu sangat banyak, bahkan saya juga tidak hafal sepenuhnya, tapi saya berikan saja beberapa contohnya ini. Jadi mungkin gini, kalau Ubuntu itu sendiri kan juga ada beberapa DE, ada Genome, ada KDE. Itu KDE itu Kubuntu. Kalau yang XFCE itu Ubuntu. Jadi distronya Ubuntu tapi banyak banget DE-nya guys. Nah, ini Kubuntu seperti ini. Tampilannya hampir sama seperti part yang KDE ya, karena DE-nya juga pakai sama-sama KDE guys. Oke, tentunya dari masing-masing desktop environment yang begitu banyak itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya dari setiap DE, tapi yang pasti setiap DE itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Saya ambil contoh satu saja. Saya akan membandingkan antara Genome dan UFC ini, dimana salah satu kelemahan dari Genome adalah dia membutuhkan memori atau RAM CPU yang cukup besar ya, sehingga kalau misalkan laptop atau komputer dengan spesifikasi yang cukup rendah, dia kurang maksimal, mungkin agak nge-lag, terutama kalau kita buka menunya ini. Tapi beda hal dengan XFCE, dia lebih ringan dalam penggunaan RAM dan CPU, jadi lebih bisa kita gunakan di komputer yang berspesifikasi rendah gitu. Untuk kelebihan, Genome cukup menarik ya. Kelebihannya dia punya fitur yang cukup bagus, cukup lengkap, dan juga pengembangnya juga khusus cukup bagus. Tapi kelemahannya dia lebih berat dalam penggunaan RAM dan CPU. Meskipun Genome yang baru ini dia lebih minim menggunakan CPU-nya dan RAM-nya dan sebagainya, tapi tetap saja Genome adalah salah satu desktop environment yang cukup berat. Itu salah satu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing DE. Oke, semoga kalian paham. Kita berjumpa pada video pembahasan selanjutnya.